Hai guys, akhirnya Madam Detektif bisa jumpa lagi menyapa kalian. Tidak terasa 1 bulan lebih vakum karena berjuang melawan COVID-19. Terima kasih atas doa dan semangat dari para viewers untuk Madam. Semoga kalian selalu sehat dan tetap waspada dengan COVID. Mulai minggu ini, insya Allah, channel Madam Detektif akan kembali aktif. Cerita yang akan diangkat kali ini tidak terlalu rumit seperti video-video sebelumnya, namun ada pelajaran yang bisa kita renungkan. Cinta menjadi tema kejahatan. Sebuah artikel psikologi yang diterbitkan Alliance International University mengatakan bahwa while being in love can have many positive psychological effects on our daily lives, it can also be the harbinger of death and despair. Jatuh cinta memang bisa memberi efek positif dalam kehidupan kita sehari-hari, namun cinta bisa menjadi sesuatu yang akan mendatangkan hal buruk. Kematian, patah hati, hingga putus asa. Mengapa bisa begitu? Sebabnya adalah, among the most troubling effects of love is its tendency to suspend rational judgment and logic. Salah satu efek cinta yang paling mengganggu adalah kecenderungan seseorang untuk mengesampingkan logika dan pertimbangan rasional. Jadi, siapa saja yang sedang jatuh cinta, tetaplah berpikir dan bersikap bijak. Hope for the best, prepare for the worst. Berharap yang terbaik, namun tetap siap menghadapi hal yang terburuk. Tidak mudah memang, tapi bisa diusahakan. Kisahnya dimulai di sebuah kota kecil bernama Bellevue, salah satu kota di Idaho, negara bagian Amerika. Bellevue kota yang tenang dengan angka kriminalitas yang sangat rendah. Namun tiba-tiba pada tanggal 2 September 2003 sekitar pukul 6 pagi, Sarah, gadis berusia 16 tahun, dengan panik mengetok-ngetok pintu rumah tetangganya. Ketika pintu dibuka, dengan penuh ketakutan dia bercerita bahwa seseorang menyusup rumahnya dan membunuh ayah ibunya. Tetangganya segera menghubungi 911. Ketika polisi datang, terlihat di TKP Allen, ayah Sarah tewas tergeletak di depan kamar mandi. Dengan 2 peluru menembus dadanya. Ibunya Diane juga tewas di tempat tidurnya dengan tembakan di kepalanya. Banyak sekali bercak darah di lantai dan tembok akibat peluru yang ditembakkan pada kedua tubuh korban. Kejadian ini sontak membuat geger masyarakat Bellevue. Betapa tidak guys, ini pembunuhan brutal yang menewaskan 2 nyawa sekaligus. Polisi langsung melakukan penyelidikan di TKP. Pada saat berlangsung penyelidikan, tiba-tiba terlihat truk pengangkut sampah hendak mengambil sampah di depan rumah korban. Salah seorang polisi langsung meminta petugas pengangkut sampah untuk tidak mengambilnya. Siapa tahu ada bukti penting ditemukan di tempat sampah, pikirnya. Detektif Steve Harkins ditugaskan untuk memimpin kasus pembunuhan ini. Sarah sudah pasti orang pertama yang dicurigai karena ada di TKP. Menurut penjelasannya, ketika tidur, pintu kamar tidurnya tertutup. Dia mendengar suara tembakan dari kamar ayah dan ibunya yang berada di depan kamarnya. Lalu dia berlari ke arah suara tembakan itu. Ternyata terdengar lagi suara tembakan berikutnya. Maka dia berlari keluar meminta pertolongan. Sayangnya dia tidak sempat mengenali wajah si pembunuh. Detektif melakukan uji forensik pada kaos dan celana panjang yang dipakai Sarah. Apakah ada residu yang menempel? Residu adalah partikel berupa gas yang keluar pada saat peluru ditembakkan. Residu yang memancar ke berbagai arah ini akan menempel ke benda-benda di sekitarnya, termasuk pakaian yang dikenakan pelaku penembakan. Residu hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang dibesarkan beberapa ratus kali. Berdasarkan hasil uji forensik, tidak ada residu ditemukan dalam baju dan celana panjang Sarah, juga di seluruh bagian tubuhnya. Maka dia tereliminasi sebagai tersangka.
Lalu detektif melakukan penyelidikan pada senapan yang digunakan untuk membunuh. Dari hasil penyelidikan, ternyata senapan yang dipakai untuk membunuh korban ada di atas tempat tidur Mel Bigeau, seorang yang menyewa guest house di samping rumah keluarga Johnson. Dan ternyata senapan tersebut adalah miliknya. Bigeau adalah sahabat Alan dan Diane dan sudah beberapa tahun menyewa guest house yang ada di samping rumah mereka. Namun tiba-tiba dia menghilang. Maka kini dia menjadi tersangka utama. Ketika Bigeau dikonfrontasi detektif melalui telepon, dia menjawab bahwa sudah beberapa hari dia di luar kota mengunjungi keluarganya. Ketika dia ditanya mengapa senapannya ada di atas tempat tidurnya, dia kaget dan menjawab tidak tahu siapa yang memindahkan karena sebelumnya disimpan di ruangan khusus. Untuk mengetahui apakah Bigeau berbohong atau tidak, detektif mengecek aktivitas telepon selulernya. Ternyata Bigeau benar bahwa dia sudah beberapa hari tidak berada di Bellevue. Maka Bigeau tereliminasi sebagai tersangka. Kemudian detektif menyelidiki siapa orang yang bermusuhan dengan korban. Namun mereka menemui kesulitan karena kedua korban dikenal baik dan tidak punya musuh. Untungnya kakak Diane, Linda, memberi informasi berharga kepada detektif bahwa beberapa hari terakhir Diane bertengkar dengan Santos, pacar Sarah. Diane tidak setuju Sarah berpacaran dengan Santos yang mantan residivis. Namun Sarah sangat mencintai Santos. Demi cintanya kepada Santos, suatu hari Sarah berbohong kepada Diane. Dia bilang menginap di rumah temannya yang perempuan, ternyata menginap di rumah Santos. Lalu Diane menyebut Sarah di rumah Santos dan memperingatkan Santos untuk menjauhi Sarah. Tetapi Santos menolak. Diane mengancam akan melaporkannya ke polisi jika membawa Sarah karena Sarah belum 17 tahun. Namun, diam-diam dia tetap mendatangi Sarah dengan cara masuk ke kamarnya lewat jendela. Santos, seorang residivis yang bolak-balik keluar masuk penjara, melakukan pencurian dan perampokan. Tidak hanya itu, dia seorang yang sombong dan arogan, malas sekolah, malas kerja, sehingga tidak bisa menamatkan SMA-nya. Itulah mengapa Diane tidak setuju Sarah berpacaran dengannya. Melihat riwayat kejahatan yang sudah dilakukannya nih guys, detektif menduga kuat, Santoslah pelakunya. Maka dia dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Santos mengakui hubungannya dengan Sarah, namun mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan kedua orang tuanya. Saat terjadi peristiwa pembunuhan, dia ada di rumah. Saksinya adalah ibunya. Begitu katanya. Detektif tidak percaya begitu saja. Mereka mengambil baju dan celana yang dikenakan pada saat pembunuhan, juga sepatunya. Namun berdasarkan investigasi tim forensik, tidak ada DNA korban dalam baju dan celana maupun sepatu Santos. Maka Santos tereliminasi sebagai tersangka. 3 orang tersangka telah tereliminasi. Detektif menemui jalan buntu karena salah satu dari ketiga orang ini pasti tersangkanya. Mengingat mereka punya akses masuk ke dalam rumah keluarga Johnson. Karena pada saat kejadian tidak ada kerusakan pintu. Jadi yang masuk adalah orang yang memiliki akses. Maka detektif kembali memfokuskan penyelidikan ke Sarah dengan mencari informasi kepada keluarganya. Menurut keterangan Linda, kakak Diane, ada hal yang aneh dengan Sarah. Dia tampak tidak sedih dengan kematian kedua orang tuanya, malah sibuk ke salon. Berdasarkan sikap Sarah yang aneh ini, detektif menduga Sarahlah pembunuh kedua orang tuanya. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Detektif mulai menyelidiki barang yang ada di tempat sampah. Siapa tahu ada bukti penting. Ternyata ditemukan piyama mandi berwarna pink dan kaos tangan latex. Barang bukti tersebut kemudian dibawa untuk dilakukan uji forensik. Apakah dalam piyama mandi itu terdapat bercak darah?
Setelah dilakukan uji forensik dengan menggunakan mikroskop elektron yang diperbesar 400 kali, hasilnya tidak sia-sia. Di bagian depan piyama memang tidak ada, tapi di bagian belakang terdapat banyak bercak darah. Ini artinya piyama tersebut dipakai terbalik oleh si pembunuh waktu menembak. Bagian belakang dipakai di depan. Setelah dilakukan cek DNA, ternyata percikan darah itu milik Diane dan Alan. Selanjutnya detektif harus membuktikan bahwa pada saat terjadi pembunuhan, Sarah memakai piyama mandi tersebut di bagian luar kaos yang dipakainya. Dengan menggunakan mikroskop elektron yang canggih, ternyata dalam piyama dan kaos tersebut ditemukan partikel yang terbentuk dari senyawa kimia yang sama. Hal ini membuktikan bahwa benar Sarah memakai piyama di bagian luar kaosnya. Kemudian uji forensik dilakukan untuk kaos tangan lateks. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata terdapat DNA Sarah di bagian dalamnya. Ini berarti Sarah memakai kaos tangan tersebut. Penyelidikan selanjutnya adalah melakukan uji forensik untuk piyama mandi dan kaos tangan tersebut. Apakah ada residu yang menempel? Ternyata baik dalam piyama maupun sarung tangan lateks tersebut terdapat residu. Ini membuktikan bahwa piyama dan sarung tangan tersebut dipakai Sarah pada saat menembak ayah dan ibunya. Yang menjadi pertanyaan nih guys, kenapa tidak ada residu di rambut Sarah waktu dilakukan uji forensik beberapa hari sebelumnya? Detektif menduga Sarah memakai penutup kepala dan membuangnya ke WC. Setelah dicari dengan menggunakan petugas khusus, ditemukan tutup kepala di septic tank. Berdasarkan bukti-bukti di lapangan, Sarah dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Begitu ditunjukkan bukti-bukti forensik, Sarah tidak bisa mengelak. Keterangan yang diberikan juga tidak konsisten. Pada saat terjadi pembunuhan, dia bilang ada di kamar dan pintu kamar tertutup. Tapi faktanya, percikan darah banyak ditemukan di kamarnya, berarti kamarnya terbuka. Akhirnya Sarah ditahan dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana terhadap kedua orang tuanya. Sidang atas kejahatannya pun digelar di pengadilan Idaho. Sidang tersebut menjadi sensasi besar bagi masyarakat Amerika. Betapa tidak, seorang remaja yang baru berusia 16 tahun tega membunuh kedua orang tuanya. Dalam persidangan, para ahli forensik menjelaskan bukti-bukti yang mereka dapat, sekaligus kronologi bagaimana Sarah membunuh kedua orang tuanya. Begini kronologinya. Sarah berencana membunuh kedua orang tuanya dengan menggunakan senapan milik Vigo. Maka dia mempelajari lewat video, internet, bagaimana menghilangkan jejak jika membunuh menggunakan senapan. Karena itu dia tahu bagaimana caranya agar residu tidak menempel di pakaian, rambut, dan wajahnya, yaitu dengan menutup baju dan rambutnya, setelah itu segera mencuci muka. Motifnya ingin segera menikah dengan Santos dan menikmati hidup bahagia dengan warisan harta orang tuanya, juga mendapat asuransi sebesar 500.000 US dollar, sekitar 7,5 miliar. Dia sudah membayangkan kebahagiaan yang diimpikannya itu. Sarah diberi tugas oleh ibunya membersihkan guest house yang ditempati Mel Vigo. Jadi dia tahu persis di mana Vigo meletakkan senjatanya. Begitu Vigo keluar kota, dia segera melaksanakan rencananya. Sarah lalu mengambil senapan yang biasa dipakai Vigo untuk berburu, yaitu kaliber 264 Winchester model 70 bolt. Lalu dia menutup rambutnya memakai piyama mandi dan sarung tangan lateks untuk melindungi diri dari residu. Setelah itu dia membunuh ibunya yang sedang tidur, kemudian membunuh ayahnya yang spontan keluar dari kamar mandi karena terkejut mendengar suara tembakan. Pada 16 Maret 2005, Sarah dinyatakan bersalah dan dihukum 2 kali penjara seumur hidup, ditambah 15 tahun atas penyalahgunaan pemakaian senjata. Dia tak kuasa menahan tangisnya
membayangkan selama hidupnya harus tinggal di penjara. Apalagi dalam kesaksiannya, Santos sama sekali tidak membelanya. Bagi Santos, Sarah sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa pacaran dengan perempuan yang dihukum seumur hidup? Pada tahun 2014, Sarah dengan pengacaranya meminta peninjauan kembali hukuman untuk dirinya agar diberi keringanan. Namun pengadilan Idaho tidak mengabulkan. Pada tahun 2017, Sarah kembali mengajukan keringanan hukuman ke Supreme Court, setingkat Mahkamah Agung di Louisiana. Namun ditolak. Hukuman yang ditetapkan kepadanya tidak berubah. Kandas sudah impiannya untuk hidup dengan Santos di rumah orang tuanya dengan harta yang berlimpah. Dan Santos yang dia perjuangkan sudah meninggalkannya sejak dia ditahan. Tinggallah dia merenungi nasibnya yang menyedihkan di balik jeruji besi. By the way, kebayang gak ya guys, seandainya waktu itu polisi tidak mencegah petugas sampah mengambil sampah di rumah keluarga Johnson. Tentu akan sulit membawa Sarah ke penjara karena tidak ada barang bukti. Oke, sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.